Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda pagi hari ini? Semoga Ananda dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan Ibu Kasnawati, guru SMP 9 Batin Solapan. Baiklah Ananda, pada pagi hari ini kita belajar pendidikan agama Islam kelas 7. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa tadi, pelajaran kita dari awal sampai akhir hendaknya. Baiklah Ananda, pelajaran kita hari ini masih melanjutkan pelajaran kita minggu kemarin, yaitu bab 2 tentang jujur, amanah, serta istiqamah. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas adapun tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian amanah. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil tentang amanah. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan macam-macam amanah. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan contoh perilaku amanah. Baiklah, kita masuk kepada yang pertama, itu pengertian amanah. Apakah itu amanah? Amanah dalam bahasa Arab yaitu al-wadi'ah, yang artinya titipan. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah bahwa amanah adalah suatu titipan atau tanggung jawab yang harus dikerjakan sesuai dengan yang diamanahkan. Atau dengan kata lain, menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya. Atau sikap dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan orang lain kepadanya. Amanah juga berarti dapat dipercaya. Sedangkan menurut istilah, amanah itu adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak itu milik Allah maupun hak manusia kepada manusia lainnya, baik berupa benda, pekerjaan, perkataan, ataupun kepercayaan hati. Jadi di sini amanah ini berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun dalil tentang amanah ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqunullaha wa rasul wa la taqunu amanatikum wa antum ta'lamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Jadi di sini kita harus betul-betul menjalankan amanah yang sudah diberikan. Selanjutnya, macam-macam amanah. Jadi amanah itu ada terbagi kepada 3. Yang pertama adalah amanah terhadap Allah. Apa itu? Yaitu amanah ini berupa ketaatan dengan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Apa contohnya? Mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa, berzakat, berbuat baik kepada orang tua, serta menjalankan amanah.
Nah, ini dalil tentang amanah terhadap Allah. Ini terdapat dalam surah An-Anfal sama dengan ayat tadi, yaitu tentang hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul dan Muhammad, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Yang kedua adalah amanah terhadap sesama manusia. Nah, apa saja dia yang termasuk amanah terhadap sesama manusia ini adalah amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak. Nah, ini sebagaimana surat An-Nisa ayat 58 mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Jadi kita harus menyampaikan pesan apapun kepada orang yang menitipkan pesan kepada kita. Kalau kita tidak menyampaikannya, berarti kita amanah. Selanjutnya yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Apa itu maksudnya? Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Jadi amanah terhadap diri ini juga harus kita laksanakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un. Artinya, dan sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Nah, itulah 3 macam. Kemudian, bagaimana perilaku yang menunjukkan perilaku amanah? Di sini ada contoh perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang itu telah memiliki sifat amanah, sikap amanah. Apa aja? Yang pertama adalah menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Nah, jadi kita kalau ada titipi seseorang, kita harus mengembalikan barang yang dititipkan kepada kita itu seperti apa yang mereka berikan kepada kita, seperti itu pula harus kita kembalikan. Yang kedua, menjaga rahasia. Jadi kita harus pandai menjaga rahasia orang. Jangan kita sampaikan rahasia orang kepada orang lain. Nah, itu namanya ghibah bergunjing. Jadi tidak boleh kita menyampaikan rahasia orang kepada orang lain. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, jadi jabatan itu adalah merupakan amanah. Dan setiap amanah itu nanti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di depan Allah. Apakah itu presiden, camat, apapun, pokoknya yang menjabat, dia harus mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu, dan sebagainya. Jadi kita harus juga memelihara nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga kita sudah disebut sebagai orang yang berlaku amanah. Jadi ananda semua, dari uraian yang Ibu jelaskan tadi, semoga ananda bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa pula pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan, dan jangan lupa selalu kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.